Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali dalam renungan keluarga. Kita bicara tentang melayani anak bagian pertama, ya, melayani anak bagian pertama. Orang tua ketika diberikan sebuah kepercayaan, ya, yaitu dianugerahkan anak, kita mau mendidik mereka dengan visinya Tuhan. Jadi bukan dengan caranya kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka anak yang Tuhan percayakan, yuk mari kita sama-sama melayani mereka dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan buka dalam Efesus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-4. Efesus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, ayat ini memberikan sebuah peringatan bagi kita, bahkan juga memberikan sebuah perintah dalam kehidupan kita. Bahwa sebagai orang tua secara khusus yang dikatakan tadi, bapak-bapak, ayo perhatikan. Orang-orang tua, ayo perhatikan bahwa anak yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, anugerah yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, itu seorang anak, bukan untuk disakiti, bukan untuk mereka mengalami kekecewaan, mereka mengalami trauma, mereka mengalami kepahitan, bukan, ya. Itu bukan masuk dalam rancangan Tuhan, ya. Maka hari ini seorang orang tua, bapak-bapak, yuk kembali rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagaimana dalam kehidupan orang tua. Maka orang tua diberikan sebuah tanggung jawab untuk mengajar, mendidik. Maka dikatakan apa? Ya. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dua pesan penting, ada ajaran dan nasihat Tuhan. Kata ajaran dalam bahasa Yunani yaitu paideia. Artinya apa? Orang tua bisa melatih anak, orang tua bisa mengembangkan kapasitas anak, orang tua bisa mentraining atau mendisiplin anak kita. Ya, jadi kita sebagai orang tua, ayo mau mendidik anak kita dengan sebuah ajaran sehingga mereka berkembang, ya, mereka memiliki kapasitas, mereka bertumbuh, ya, mereka disiplin dengan etika, ya, tetapi ya, di kalimat terakhir dikatakan juga harus dengan nasihat Tuhan. Artinya apa? Dengan tuntunan, dengan arahan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka hari ini, ya, kita mau sama-sama punya tanggung jawab pertama, yaitu apa? Ajarlah anakmu, ya. Kita mau mendidik anak kita, mentraining anak kita sehingga mereka memiliki kapasitas, ya, mendisiplin anak kita, ya. Dan kedua tadi, yuk beriringan dengan nasihat Tuhan, artinya menuntun mereka, mengarahkan mereka sesuai dengan maksud dan kehendaknya Tuhan, ya, tentu dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dua hal ini yang harus tertanam dalam kehidupan orang tua. Kita mau bertanggung jawab untuk mengajar anak kita dan menasehati mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka yang ketiga, ya, bagaimana kita bisa menasehati anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana bisa mengarahkan anak kita sesuai untuk hidup dengan kehendak Tuhan? Kalau kita orang tuanya saja tidak mengalami Tuhan, kalau kita orang tuanya saja tidak mengerti, ya, pengenalan akan Tuhan, bagaimana kita bisa membimbing mereka, mengarahkan mereka, mendidik mereka sesuai dengan nasihat Tuhan. Nah, hari ini, maka yang ketiga, ya, yuk orang tua mulai sadar, orang tua mulai eling, kalau bahasa Sundanya teh, ya, benar gak ya? Ya, jadi yuk kita sama-sama kembali sadar bahwa dua peran penting ini, ya, sangat baik bagi anak kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengajar anak kita untuk hidup diarahkan sesuai dengan tuntunan Tuhan kalau kita orang tuanya sendiri tidak diperlengkapi pengenalan akan Tuhan untuk mengerti perasaan Tuhan dan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, hari ini yuk kita mau melayani anak kita, ya. Kita mau perlengkapi diri kita dulu, ya. Kita mau perlengkapi hidup kita dulu, ya. Kita mau alami Tuhan sehingga apa yang Tuhan berikan, ya, jamahan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, kita bisa bagikan bagi anak-anak kita. Ya, jadi hari ini kita punya tanggung jawab sebagai orang tua, bukan untuk membuat trauma, bukan membuat nyakiti hati anak kita, bukan membuat kepahitan, tetapi ada tanggung jawab yang luar biasa, yaitu apa? Yuk mendidik mereka, mengembangkan kapasitas mereka, dan arahkan mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Hari ini saya akan doakan bagi setiap anak-anak muda
Bahkan bagi Bapak Ibu yang sedang renggang hubungannya dengan anak, ya kita percaya bahwa anak sebuah anugerah yang Tuhan berikan, dan biarlah pemulihan terjadi, ya anak-anak dengan orang tua dengan anak-anak kembali dalam keharmonisan, ya dan dalam kehidupan ketentraman, damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami berdoa bagi setiap keluarga yang sedang mengalami kerusakan di dalam hubungan orang tua dengan anak hari ini. Tuhan, biar pemulihan terjadi. Berikan Tuhan hati yang lemah lembut bagi setiap anak-anak Tuhan, untuk menghormati orang tua mereka. Bahkan juga Tuhan berikan hikmat bagi setiap orang tua bagaimana mendidik anak-anak mereka dengan kasih Tuhan. Hari ini pemulihan terjadi bagi setiap keluarga-keluarga, orang tua pada anak-anak, dan hubungan anak-anak kembali pulih pada orang tua, sehingga mereka terlepas dari kepahitan, mereka terlepas dari kekecewaan, dan Tuhan kembali dalam keharmonisan, dalam hubungan yang melekat, yaitu hubungan yang baik antara orang tua dan anak-anak. Berkati, biar kasih setia Tuhan memberkati setiap keluarga kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kita, biar hubungan orang tua dan anak pulih, dan biarlah kita sama-sama ya menjalankan amanat agung melalui kesaksian keluarga kita. Tuhan berkati. Haleluya. Amin.